Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di program Ruang Diskusi, tempat kita membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang segar dan relevan. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema bersih-bersih ala Pak Prabowo. Apakah Indonesia siap untuk perubahan? Nah, jadi langkah bersih-bersih yang digaungkan oleh Pak Prabowo Subianto banyak mendapat perhatian, terutama di kalangan generasi muda nih. Namun, seberapa besar harapan mereka terhadap perubahan ini dan bagaimana anak muda dapat menjadi bagian dari proses transformasi tersebut? Untuk mendiskusikan ini, saya telah mengundang 3 narasumber dari kalangan generasi muda yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Kak Cecilia Elvarani Badut sebagai aktivis muda yang fokus pada isu anti korupsi, dan ada narasumber kedua Kak Nilu Frita Anggraini sebagai kreator konten dengan fokus isu-isu politik dan sosial, dan ada narasumber ketiga Kak Nur Hidayah Petasolong sebagai mahasiswa dan aktivis lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada segmen pertama, yakni pandangan generasi muda tentang statement bersih-bersih ala Pak Prabowo. Kita mulai dengan persepsi generasi muda nih. Apa yang kalian pikirkan tentang istilah ketika mendengar nih tentang statement bersih-bersih ala Pak Prabowo? Oleh karena itu, saya ingin bertanya nih kepada Kak Sisil sebagai narasumber pertama. Nah, Kak Sisil sebagai aktivis di bidang anti korupsi nih, bagaimana Kak Sisil melihat langkah ini dan apakah ada harapan nyata dari kalangan muda terhadap komitmen ini? Sebagai mahasiswa dan aktivis muda di bidang anti korupsi, saya melihat langkah ini sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluang karena semakin banyak ruang yang terbuka untuk anak muda berkontribusi, baik dalam menyuarakan isu-isu korupsi maupun dalam mengambil peran nyata dalam pencegahannya. Namun, ini juga menjadi tantangan karena upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih sering terkendala oleh sistem yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Ada harapan nyata dari kalangan muda terhadap komitmen ini, dan itu terlihat dari semakin banyaknya gerakan serta inisiatif yang dipimpin oleh anak muda, baik di kampus, komunitas, maupun media sosial. Generasi muda hari ini memiliki kelebihan, akses terhadap teknologi, kreativitas dalam menyampaikan pesan, serta semangat kolaborasi yang tinggi. Namun, harapan itu harus disertai dengan langkah konkret. Sebagai mahasiswa, misalnya, kita bisa memulainya dengan memperkuat literasi anti korupsi, mendorong transparansi di organisasi kampus, hingga ikut mengawal kebijakan publik. Saya percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten, dan generasi muda adalah kunci dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Nah, terima kasih nih Kak Sisi atas pandangannya. Menarik sekali ya bagaimana Kak Sisi menyoroti pentingnya tindakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Ini tentu menjadi perhatian bagi generasi muda yang ingin melihat perubahan nyata. Nah, kemudian kita akan masuk ke segmen 2, yakni kita akan membahas mengenai tantangan dan harapan dari generasi muda. Tentu saja setiap perubahan besar menghadapi tantangan, namun generasi muda sering dianggap sebagai penggerak utama perubahan ini. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada Kak Frita sebagai narasumber 2, sebagai Kak Frita nih sebagai kreator konten yang sering membahas isu-isu sosial, bagaimana pandangan Kak Frita melihat respon generasi muda terhadap statement bersih-bersih ini? Apakah ada rasa optimisme atau justru ada rasa apatisme? Oke, saya melihat respon generasi muda terhadap agenda bersih-bersih ini cukup beragam. Ada 2 kelompok besar yang mencolok. Yang pertama, generasi muda yang optimis. Mereka melihat langkah ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintahan mulai serius melakukan perubahan. Optimisme ini sering saya lihat di kolom komentar atau diskusi online, terutama dari mereka yang sudah mulai jenuh dengan praktik-praktik korupsi atau birokrasi yang tidak efisien. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang cenderung apatis. Mereka merasa skeptis ini melihat pola masa lalu di mana janji-janji perubahan seringkali berhenti pada retorika saja tanpa aksi nyata. Apatis ini semakin besar ketika ada kasus-kasus yang dianggap tidak selaras dengan semangat bersih-bersih sebagai kreator konten. Tugas saya adalah mencoba menjembatani kedua kelompok ini. Saya berusaha membangun narasi yang mengedukasi sekaligus menginspirasi generasi muda agar lebih peduli, karena bagaimanapun juga perubahan tidak bisa hanya menunggu dari atas. Kita sebagai anak muda harus aktif mengawal dan mendukung langkah-langkah yang baik, sekaligus kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai.
Nah, benar sekali nih seperti apa yang telah dikatakan oleh Kak Prita tadi, di mana media sosial memang menjadi senjata paling ampuh untuk membangun kesadaran. Generasi muda tentu saja punya kekuatan yang besar untuk menyuarakan perubahan melalui platform ini. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif juga di isu lingkungan, menurut Kak Ayah nih, apa ada keterkaitan antara agenda atau statement bersih-bersih ini dengan isu keberlanjutan dan masa depan di Indonesia? Oke, jadi ada beberapa poin mengenai keterkaitannya dengan isu keberlanjutan dan masa depan Indonesia. Jadi yang pertama itu keberlanjutan pemerintahan. Upaya untuk memberantas korupsi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa integritas dalam pengelolaan sumber daya, upaya berkelanjutan akan terhambat. Yang kedua itu penggunaan sumber daya yang efisien. Korupsi seringkali mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dengan bersih-bersih korupsi, dana publik dapat dialokasikan untuk program-program keberlanjutan seperti pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan publik. Memberantas korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk mendukung inisiatif-inisiatif keberlanjutan karena masyarakat lebih cenderung berpartisipasi dalam program pemerintah yang dianggap transparan dan akuntabel. Nah, sangat menarik nih bagaimana tadi Kak Ayah mengaitkan agenda ini dengan isu keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa bersih-bersih tidak hanya soal politik tetapi juga soal masa depan keberlangsungan kebangsaan kita ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke segmen 3, yakni kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam mendukung perubahan. Sekarang mari kita membahas ini lebih dalam, bagaimana sih generasi muda bisa secara aktif mendukung statement bersih-bersih ini. Nah, oleh karena itu nih saya mau nanya kepada semua narasumber di sini, menurut kalian apa langkah nyata yang bisa diambil oleh generasi muda untuk memastikan agenda ini bisa berjalan sesuai harapan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sisil ya. Sebagai mahasiswa aktivis, saya percaya generasi muda memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan sesuai harapan. Langkah nyata yang bisa diambil yaitu meningkatkan literasi anti korupsi. Generasi muda perlu memahami apa itu korupsi, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Ini bisa dimulai dari mengikuti pelatihan, diskusi, hingga mengakses sumber-sumber terpercaya yang membahas isu anti korupsi. Pengetahuan adalah senjata utama untuk melawan korupsi. Membangun integritas di lingkungan sekitar mulailah dengan memperkuat budaya anti korupsi di level organisasi kampus atau komunitas. Misalnya, pastikan transparansi dalam pengelolaan dana organisasi atau kampanye anti kebiasaan kecil seperti titip absen atau manipulasi data tugas. Hal kecil ini akan berdampak besar dalam membentuk karakter. Menggunakan media sosial untuk edukasi dan advokasi. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat luas, terutama generasi muda lainnya. Kita bisa membuat konten kreatif seperti video, infografis, atau tulisan yang mengangkat isu korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi. Mengawal kebijakan publik generasi muda harus menjadi bagian dari pengawasan. Kita bisa bergabung dalam komunitas atau lembaga yang fokus pada pemantauan kebijakan publik, melaporkan dugaan kasus korupsi, atau berpartisipasi aktif dalam forum-forum diskusi dengan pemerintah. Bersikap berani dan konsisten. Perlawanan terhadap korupsi membutuhkan keberanian dan konsisten. Generasi muda harus siap menyuarakan kebenaran meskipun sering menghadapi tekanan. Sikap ini penting untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam mendukung agenda anti korupsi. Sebagai mahasiswa, kita adalah bagian dari agen perubahan. Langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Nah, itu dia tanggapan yang sangat menginspirasi dari Kak Sisil. Mungkin kita bisa melihat nih atau mendengarkan tanggapan dari Kak Vita. Nah, langkah nyata yang bisa diambil oleh generasi muda untuk mendukung agenda bersih-bersih di bidang politik dan korupsi seperti yang digaungkan oleh Pak Prabowo adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan literasi politik, pelajari sistem politik, hukum, dan regulasi di Indonesia. Dengan memahami dengan baik, generasi muda dapat mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis dan memastikan mereka sesuai dengan prinsip anti korupsi. Ikuti berita dari sumber terpercaya untuk menghindari hoaks atau informasi manipulatif. Yang kedua, aktif dalam partisipasi politik. Gunakan hak suara dengan bijak. Pilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang bersih.
ikut serta dalam kegiatan politik atau organisasi masyarakat yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, awasi, laporkan, dan berani melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di sekitar. Gunakan saluran resmi seperti KPK atau lembaga pengawasan lainnya untuk melaporkan tindakan korupsi. Nah, itu dia guys tanggapan dari Kak Prita. Mungkin ini langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam membantu atau menyuarakan statement-statement dari anti korupsi oleh Pak Prabowo. Mungkin kita bisa mendengarkan nih tanggapan dari Kak Aya. Bisa dipersilahkan untuk Kak Aya. Oke, jadi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama itu edukasi diri. Meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu penting melalui membaca, diskusi, dan pelatihan. Yang kedua itu aktivisme. Terlibat dalam kampanye sosial dan lingkungan, baik secara online maupun offline. Yang ketiga itu partisipasi politik, memilih pemimpin yang mendukung agenda yang diinginkan dan terlibat dalam proses politik. Yang keempat itu inovasi, mengembangkan sosial kreatif untuk masalah sosial dan lingkungan melalui teknologi dan kewirausahaan. Yang terakhir, kolaborasi, bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menciptakan perubahan yang berdampak. Baik, terima kasih nih Kak Aya atas pandangannya, di mana isu keberlanjutan memang sering terabaikan, tetapi generasi muda seperti kita ini harus mengingatkan bahwa perubahan harus mencakup semua aspek. Kemudian kita akan masuk ke segmen 4, di mana apakah Indonesia siap untuk perubahan? Nah, jadi ini ada pertanyaan kunci atau pertanyaan terakhir nih untuk para narasumber kita. Pertanyaannya yakni, apakah menurut kalian Indonesia benar-benar siap untuk perubahan ini? Sebagai mahasiswa aktivis, jika bicara soal kesiapan, saya melihat tantangan terbesar adalah kurangnya integritas dan konsistensi dalam menanamkan budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Banyak orang, termasuk generasi muda, seringkali terjebak pada kompromi dengan hal-hal kecil yang berbau korupsi, seperti nepotisme, manipulasi data, atau suap. Tantangan ini muncul karena korupsi sudah menjadi masalah sistematik yang sulit dipisahkan dari keseharian. Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran akan dampak korupsi secara langsung. Banyak yang berpikir korupsi hanya masalah elit politik, padahal dampaknya dirasakan sampai ke akar kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Minimnya ruang dan akses bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, keterbatasan partisipasi membuat anak muda merasa tidak punya kekuatan untuk ikut berkontribusi. Kurangnya keberanian untuk melawan, risiko sosial, dan tekanan dari pihak yang berkepentingan seringkali membuat anak muda ragu untuk bersuara. Bagaimana generasi muda bisa membantu mengatasinya? Yaitu dengan membangun kesadaran dan literasi anti korupsi. Generasi muda harus memulai dengan meningkatkan pemahaman diri mereka dan lingkungan terdekat tentang dampak korupsi. Kampus bisa menjadi pusat gerakan edukasi melalui diskusi, seminar, dan pelatihan anti korupsi. Menanamkan budaya integritas di organisasi dan lingkungan anak muda perlu menjadikan integritas sebagai nilai utama, dimulai dari organisasi kampus atau komunitas. Pastikan tidak ada kompromi terhadap tindakan manipulatif seperti dalam pengolahan data atau proses rekrutmen anggota. Memanfaatkan teknologi sebagai alat perlawanan mahasiswa yang akrab dengan teknologi dapat menciptakan aplikasi pelaporan, platform, transparansi, atau bahkan kampanye online untuk mengedukasi masyarakat tentang korupsi. Teknologi adalah alat yang kuat untuk melibatkan lebih banyak orang. Terlibat dari pengawasan dan advokasi generasi muda bisa bergabung dengan organisasi atau komunitas anti korupsi untuk membantu mengawal kebijakan publik. Selain itu, mereka juga bisa membangun gerakan advokasi baik secara online maupun offline untuk meningkatkan pihak berwenang agar bertindak tegas. Menguatkan solidaritas dan keberanian perlawanan terhadap korupsi bukanlah tugas individu. Generasi muda harus membangun solidaritas dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Dengan kekuatan kolektif, keberanian untuk melawan akan menjadi lebih besar. Sebagai mahasiswa aktivis, saya percaya bahwa generasi muda adalah agen perubahan. Jika kita bisa mengatasi tantangan ini dengan langkah nyata dan konsisten, maka kita tidak hanya siap mendukung agenda pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi bagian penting dari solusinya. Ya, itu dia perspektif dari Kak Sisil nih, dimana perspektif Kak Sisil soal tantangan terbesar ini sangat menarik, dimana penting sekali kita dapat memastikan kebijakan berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian mungkin kita bisa mendengarkan nih tanggapan dari Kak Vita. Baik, terima kasih. Ada beberapa tantangan utama dan peran generasi muda dalam mengatasinya. Tantangan terbesar yang pertama, resistensi dari dalam sistem banyak pelaku dalam sistem yang sudah
terbiasa dengan budaya korupsi, nepotisme, dan birokrasi yang berbelit. Upaya perubahan yang seringkali ditentang oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Sistem yang tidak transparan membuat korupsi dan penyalahgunaan wewenang sulit dideteksi. Reformasi harus fokus pada digitalisasi proses pemerintahan untuk menciptakan jejak data yang jelas, dan peran generasi muda dalam mendukung program ini baik sebagai katalisator perubahan maupun pelaksanaan reformasi. Cara mereka bisa membantu untuk meningkatkan literasi digital dan transparansi. Langkahnya generasi muda dapat mendukung digitalisasi layanan publik dengan membangun aplikasi atau teknologi yang mempermudah akses informasi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan. Ya, itu dia tanggapan dari Kak Prita, di mana memanfaatkan media sosial untuk menyoroti isu penting memang langkah yang bisa diambil oleh semua orang. Ini membuktikan bahwa generasi muda punya kekuatan yang sangat besar. Kemudian mungkin kita bisa mendengarkan nih tanggapan atau perspektif nih dari Kak Aya. Untuk Kak Aya dipersilahkan. Baik, tantangan terbesar dalam kesiapan generasi muda adalah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan informasi. Untuk mengatasinya ada beberapa langkah. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi, menggunakan platform online untuk belajar dan berbagai pengetahuan. Yang kedua, membangun jaringan, berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan. Yang ketiga, menggunakan keterampilan. Fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar seperti keterampilan digital dan soft skill. Yang terakhir, advokasi, mendorong kebijakan yang lebih baik untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, itu dia nih, terima kasih kakak-kakak atas pandangannya, di mana isu keberlanjutan memang sering terabaikan, tetapi generasi muda seperti kita nih harus mengingatkan bahwa perubahan harus mencakup semua aspek. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung segmen. Kita akan memasuki penutup. Mungkin ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, di mana diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda atau statement bersih-bersih ala Pak Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Perubahan mungkin penuh dengan tantangan, tetapi dengan energi, kreativitas, dan komitmen anak muda semuanya bisa menjadi mungkin. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa dan kepada penonton yang telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.